Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para mahasiswa sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perkenalkan saya Prinanda Gustarina Ridwan sebagai dosen pengampu mata kuliah asesmen anak dengan hambatan pendengaran. Hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan, saya mendorong semua mahasiswa untuk aktif berpartisipasi baik dalam bertanya maupun berdiskusi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada hal yang kurang jelas, karena kita di sini untuk saling belajar. Saya juga terbuka untuk berdiskusi di luar kelas jika kalian memerlukan bantuan tambahan. Nanti akan ada kuis dan infografis terkait materi yang akan kita bahas. Jadi pastikan kalian mempersiapkan diri dengan baik ya. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan mulai pembahasan materi hari ini dengan judul Asesmen Anak dengan Hambatan Pendengaran, di mana kita akan mempelajari apa itu asesmen, bagaimana dan langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen untuk anak dengan hambatan pendengaran. Istilah asesmen mungkin sudah sering kita dengar, terutama dalam dunia pendidikan. Namun, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan asesmen secara mendalam. Secara umum, asesmen adalah proses pengumpulan informasi atau data yang sistematis dan berkelanjutan untuk memahami, mengukur, dan mengevaluasi kinerja seseorang, kelompok, atau sebuah program. Dalam konteks pendidikan, asesmen digunakan untuk mengevaluasi pemahaman, keterampilan, sikap, dan prestasi siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Dan berikut adalah beberapa pengertian asesmen dari beberapa ahli. Nah, teman-teman sudah membaca dan melihat teori tentang asesmen, pengertian asesmen. Nah, kali ini saya akan mengadakan kuis. Pertanyaannya adalah, asesmen adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan belajar seorang anak. Betul atau salah? Saya kasih waktu 10 detik. Ya, benar. Jawabannya adalah benar. Asesmen adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan belajar seorang anak. Asesmen dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, asesmen akademik dan asesmen perkembangan. Kedua jenis asesmen itu memiliki peran penting dalam mengukur berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran siswa, namun dengan fokus yang berbeda. Tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah asesmen perkembangan yang akan difokuskan pada kemampuan bahasa anak dengan hambatan pendengaran. Asesmen kemampuan bahasa merupakan bagian penting dalam proses identifikasi dini gangguan pendengaran atau keterlambatan perkembangan bahasa pada anak-anak. Pendengaran dan kemampuan berbahasa sangat krusial dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosi seorang anak. Oleh karena itu, pengamatan dan penilaian yang tepat diperlukan untuk memastikan anak mendapatkan intervensi yang diperlukan secara tepat waktu. Adapun tujuan dari asesmen, yang pertama, menilai kemampuan pendengaran anak. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan atau masalah dalam pendengaran yang dapat mempengaruhi kemampuan bahasa. Yang ketiga, mengevaluasi perkembangan bahasa anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang keempat, memberikan rekomendasi terkait intervensi atau terapi yang diperlukan. Yang kelima, untuk keperluan pengklasifikasian atau penempatan dan penemuan untuk program pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak dengan hambatan pendengaran. Untuk yang keenam, untuk mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan dengan data yang diperoleh. Asesmen dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, karena dengan ini asesmen dapat memfasilitasi belajar siswa dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar menjadi fungsional. Setelah kita membahas tujuan dan asesmen, maka sekarang
fungsi asesmen. Nah, kira-kira apa saja fungsi asesmen itu? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, fungsi asesmen sebagai diagnostik, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sebelum memulai proses pembelajaran. Ini juga dapat membantu guru menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa, terutama siswa dengan hambatan pendengaran. Yang kedua, menilai proses, di mana membantu memantau perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian hasil, mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang keempat, sebagai perencanaan pembelajaran, perencanaan dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Nah, setelah memahami fungsi penting dari asesmen, kini saatnya kita beralih ke metode asesmen yang dapat digunakan. Metode ini bervariasi, mulai dari observasi hingga tes, ya, dan masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Memilih metode yang tepat sangat penting untuk mendapatkan gambaran akurat tentang perkembangan dan kemampuan bahasa anak dengan hambatan pendengaran. Mari kita jelajahi berbagai macam metode asesmen yang dapat diterapkan dalam konteks ini dan bagaimana masing-masing dapat memberikan wawasan yang mendalam. Berikut ini adalah macam-macam observasi yang akan kita bahas. Yang pertama, observasi langsung, di mana kita akan menilai respon anak terhadap suara sekitar, baik suara verbal maupun non-verbal. Anak diamati apakah dapat mengenali sumber suara, merespon panggilan namanya, atau meniru bunyi-bunyi yang didengar. Kemudian, yang kedua, menggunakan tes audiometri. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pendengaran anak dengan menggunakan perangkat khusus. Audiometer dapat mengukur ambang pendengaran serta menentukan ada tidaknya gangguan pada telinga tengah dan telinga dalam. Kemudian yang ketiga adalah tes imitasi akustik. Tes ini digunakan untuk menilai fungsi telinga tengah, terutama dalam mendeteksi gangguan seperti infeksi telinga atau penumpukan cairan di tengah telinga yang dapat mempengaruhi kemampuan mendengar. Selanjutnya, wawancara dengan orang tua. Orang tua merupakan sumber informasi penting dalam asesmen ini. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah perkembangan pendengaran dan bahasa anak, riwayat kesehatan, serta lingkungan stimulasi yang ada di rumah. Sekarang, setelah membahas tentang pengertian asesmen kemampuan bahasa, sebelum melanjutkan, mari kita lihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang asesmen kemampuan bahasa melalui kuis singkat. Oke? Pastikan untuk mengingat poin-poin penting yang telah kita diskusikan, karena pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu menegaskan pemahaman kalian semua seputar asesmen. Siap untuk memulai? Pertanyaannya adalah, asesmen hanya digunakan untuk menilai perkembangan akademik siswa saja. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Asesmen bukan hanya digunakan untuk menilai perkembangan saja, tetapi juga menilai akademik siswa, kemudian untuk melihat kebutuhan siswa. Pertanyaan selanjutnya, asesmen bertujuan untuk menilai kemajuan siswa secara individual dan memantau proses belajar mereka. Kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah benar. Asesmen bertujuan untuk menilai kemajuan siswa secara individual dan memantau proses belajar mereka. Nah, adapun tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak-anak umumnya, gitu ya, sebagai bahan penyusunan instrumen asesmen kemampuan bahasa adalah sebagai berikut.
Dalam dalam menyusun instrumen diperlukan kisi-kisi, di mana itu akan menjadi panduan kita sebagai mahasiswa dalam mengembangkan instrumen asesmen yang ada. Adapun komponen dalam penyusunan kisi-kisi instrumen kemampuan bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan asesmen. Yang kedua, menetapkan aspek perkembangan yang akan diukur. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator perkembangan bahasa. Berikut contoh penyusunan kisi-kisi instrumen kemampuan bahasa. Dalam menyusun instrumen, ada contoh indikator atau penilaian dan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bahasa pada anak dengan hambatan pendengaran. Adapun indikator yang berkaitan dengan kemampuan bahasa antara lain penggunaan kosakata yang sesuai dengan usia, kemampuan merangkai kalimat, keterampilan berbicara dan mendengarkan dalam percakapan. Selanjutnya, dari indikator tersebut kita akan menentukan penilaian, di mana dalam proses penilaian tersebut ada dalam bentuk pengamatan, kemudian ada yang memberikan tugas secara verbal dan tulisan untuk mengevaluasi struktur dan kosakata dalam kalimatnya. Sehingga dalam melakukan evaluasinya ada penilaian-penilaian yang menentukan tujuan dari pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum. Dari penyusunan kisi-kisi itu kita akan mengembangkan ke dalam sebuah instrumen asesmen yang lebih luas lagi, di mana nanti kita akan melihat bagaimana contoh instrumen yang sudah ada, sehingga itu bisa dijadikan bahan untuk teman-teman bisa mengobservasi dan menilai kemampuan, kebutuhan, serta hambatan yang dimiliki oleh anak dengan hambatan pendengaran dalam hal kemampuan bahasanya. Adapun contoh dalam pengembangan instrumen asesmennya adalah sebagai berikut. Kita telah menjelajahi beberapa aspek penting mengenai kemampuan bahasa serta peran asesmen dalam mendukung proses ini. Dengan memahami indikator, metode, dan fungsi asesmen, kita dapat lebih efektif dalam mendukung individu mencapai potensi terbaiknya. Sebelum saya tutup, tadi kita akan menemukan kata-kata baru seperti domain, matriks, indikator, continue, gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu artinya dan bagaimana bahasa isyaratnya, sehingga teman-teman lebih paham terhadap proses bagaimana menyusun indikator hingga membentuk sebuah instrumen asesmen untuk anak dengan hambatan pendengaran melalui kemampuan bahasanya. Terima kasih atas partisipasi aktif mahasiswa hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktek di lapangan. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk berdiskusi dengan saya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sekian presentasi materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.